ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب. ذا الاسم إشارة. Mata tunai bentuknya dalam posisi rafa sebagai mubtada kalimat. Ada al-lam, huruf tambahan untuk menunjukkan jauh, al-bu'ad. Al-kaf, damir muqatab, kata ganti untuk lawan bicara, bagian dari konstruk isyarah. Jadi, dzalika itu, dan secara lengkap merupakan mubtada subjek. Al-kitabu badalun min ismil isyarati marfu'un, wa yajuzu i'rabuhu khabara lismil isyarat. Al-kitabu bisa dua kemungkinan. Badal dari dzalika tetap marfu karena mengikuti yang digantikannya, atau dianggap sebagai khabar dari dzalika langsung. Jadi, frasa dzalikal kitab bisa diartikan itu adalah kitab Al-Quran. La raiba, la nafiyatun lil jins, ta'malu amala inna, wa raiba, ismuha mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbin. La raiba adalah la yang menafikan jenis al-jins, berfungsi seperti inna, dan raiba adalah isimnya, dibina di atas fathah dalam posisi i'rab nasab. Artinya, tidak ada keraguan sedikit pun. Maksudnya, penafian total atas segala bentuk keraguan terhadap Al-Quran. Fihi, jarun wa majrurun, muta'alliqan bi khabarin mahdhuf taqdiruhu. Hasilun wa jumlatu la raiba fihi. Khabarun li ismil isyarat. Fihi, jar wa majrur dan isim setelahnya. Terkait ta'aluk dengan muqaddar, berita yang dihilangkan. Takdiro, artinya keraguan itu ada di dalamnya. Fih, tapi di sini diingkari. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Maka la raiba fihi adalah jumlah yang berfungsi sebagai khabar dari dzalik jika Alkitab dianggap badal. Huda, khabarun thanin lesmil isyarah. مرفوع بالضمة المقدرة على آخره ممنوع من الصرف للوزن. هدى merupakan kabar kedua dari isim isyarah berkedudukan rafa dengan dhammah yang diperkirakan di akhirnya dan tidak bisa diberi tanwin karena gairu munsyarif disebabkan wazannya, pola bentuk katanya. Penjelasan. Hud adalah bentuk masdar, kata benda dasar, dari hada yahdi, termasuk dalam gairu munsyarif, tidak bisa ditanwin, karena mengikuti wazan fu'al dalam bentuk masdar. Dhammah diperkirakan, karena akhir kata muqaddar al-i'rab, tak tampak jelas harakatnya, karena huruf akhirnya adalah alif maksyurah. Ini adalah khabar kedua, karena sebelumnya sudah ada kitab sebagai khabar pertama dari dzalika. للمتقين. المتقين اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم متعلقان بهدى. للمتقين. Agin adalah isim majrur dengan huruf ya karena ia adalah jamak mudzakkar salim dan keduanya huruf jar dan isim berkaitan dengan kata hudan. Penjelasan. Bentuk jamak dari muttaqi, orang yang bertakwa. Karena ia jamak mudzakkar salim, maka kasrah dengan ya, bukan harakat kasrah seperti isim mufrad. Didahului huruf li lil muttaqin, yaitu huruf jar. Maka lil muttaqin keseluruhan adalah jar majrur dan berfungsi sebagai keterangan ta'alluq kumtisim untuk menjelaskan kepada siapa petunjuk itu diberikan dalam kalimat huda lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Rangkuman susunan kalimat. Dzalika, isim isyarah, domisili rafa. Al-kitabu, bisa pengganti dari isim isyarah atau sebagai khabar. La raiba, jumlah ismiyah, jumnafiyah li al-jins, abni ala al-fat, fihi.
terkait kabar muqaddar, maknanya di dalamnya. Huda, kabar kedua, mansyub, petunjuk, merupakan predikat kedua dari dzalika. Lil muttaqin. Darun wa majrurun, ta'alluq bi huda, menjelaskan siapa yang mendapatkan petunjuk. Baik, mari kita lanjutkan dengan menjelaskan balagah, retorika, dan makna mendalam dari ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Unsur balagah dalam ayat ini besar. Isim isyarah, dzalika, digunakan dzali itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Padahal Al-Quran sedang dibaca dan sangat dekat secara fisik. Ini disebut majaz, kiasan, menunjukkan kemuliaan dan ketinggian derajat Al-Quran. Makna balaginya, kitab ini begitu agung dan tinggi derajatnya, seakan-akan berada jauh di atas jangkauan kita. Makna umum, Al-Kitab menggunakan bentuk marifah dengan alif lam, mengisyaratkan bahwa kitab ini sudah kenal dan dimuliakan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dimaksud dan dikenal oleh umat Islam tanpa keraguan. 3. Penggunaan la raiba, peniadaan total. Penggunaan la nafiyah lil jins, penafian jenis, menunjukkan bahwa tidak ada satupun bentuk keraguan pada Al-Quran. Tidak dari segi isi, sumber, maupun manfaat. Ini lebih kuat dari sekadar raiban atau la yujadu raib karena meniadakan keraguan secara total. Tertib lafaz, kalimat tidak berbunyi la fih raib, padahal secara struktur Arab bisa juga begitu. Namun dengan menyebut raiba terlebih dahulu, memberi efek takdim al-maf'ul, pendahuluan objek, memberi penekanan. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ini bentuk penguatan makna, kid. Huda lil muttaqin, petunjuk hanya untuk orang bertakwa. Huda datang dalam bentuk nakirah, memberi kesan luas dan agung, petunjuk yang sangat besar. Lil muttaqin, menunjukkan bahwa petunjuk ini khusus bagi orang yang memiliki ketakwaan. Menunjukkan bahwa hidayah Al-Quran bersifat selektif, hanya yang mau menerima dan tunduk yang akan dapat manfaat. Kohesi struktur. 3 keterangan tentang Al-Quran. Dalam ayat ini, Allah menyebut Al-Quran dengan 3 keterangan utama. Sifat, fungsi, balagi, makna. Dzalika menunjukkan keagungan, kemuliaan tinggi, la raiba fihi, penafian total, kekuatan kebenaran, tidak ada cacat, pasti benar. Huda lil muttaqin, manfaat praktis, petunjuk untuk bertakwa, fungsi Al-Quran yang menyelamatkan. Aspek ijaz, ayat ini hanya terdiri dari 4 kata utama, tapi memuat akidah yakinan, epistemologi, sumber ilmu, dan syariah. Ini termasuk ijaz fi wa manawi, keajaiban dalam lafaz dan makna, salah satu ciri keagungan Al-Quran. Kesimpulan balagah, ayat ini sangat kuat dari sisi struktur, pilihan kata, dan retorika. Mengangkat kedudukan Al-Quran, menolak keraguan secara total. Menetapkan fungsi utama petunjuk, tapi hanya bagi yang mau tunduk dan bertakwa. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan. Ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin secara tafsir klasik dari para ulama besar dan kaitannya dengan ayat sesudahnya. Tafsir ulama klasik. 1. Tafsir Ibn Katsir. Ibn Katsir menjelaskan, Dzalikal kitab maksudnya adalah Al-Quran, dan penggunaan isim isyarah dzalik menunjukkan tingginya derajat Al-Quran. Mengenai la raiba fihi, Ibn Katsir menegaskan bahwa ayat ini adalah pemberitahuan, bukan permintaanku. Artinya, Allah mengabarkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, berarti bahwa Al-Quran menjadi petunjuk hanya bagi orang-orang yang bertakwa, karena merekalah yang menerima dan mengikuti kebenaran. Catatan penting dari Ibn Katsir. Jika hati tidak bersih dan tidak memiliki ketakwaan, maka Al-Quran tidak akan bermanfaat baginya. 2. Tafsir Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi menyatakan,
Dzalikek menunjukkan ta'zim pengagungan terhadap Al-Quran. La raiba fihi sebagai bentuk penegasan bahwa Al-Quran bebas dari tuduhan palsu, keraguan, atau kebatilan. Huda lil muttaqin menandakan pembatasan. Petunjuk ini bukan untuk semua orang, tapi hanya bagi muttaqin, orang yang takut kepada Allah dan menjauhi larangannya. 3. Tafsir Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi membahas ayat ini dalam banyak sisi. Ia mengatakan penggunaan lafaz la raiba fi adalah bentuk tantangan kepada siapapun yang meragukan Al-Quran. Ia menyebutkan bahwa petunjuk Al-Quran bersifat umum, tapi efektifnya bersifat khas khusus bagi yang bertakwa. Ar-Razi juga menyebut, tidak setiap orang mendapat hidayah dari Al-Quran, meskipun Al-Quran adalah petunjuk secara umum. 4. Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi memberikan catatan penting. Huda lil muttaqin bisa bermakna Al-Quran bimbing orang bertakwa untuk menambah hidayah, atau ia menjadi sebab mereka mendapatkan petunjuk lebih jauh karena mereka punya kesiapan menerima kebenaran. Keterkaitan dengan ayat berikutnya. Al-Baqarah 3:5. Ayat 3. Lilladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada hal gaib. Ini adalah penjelasan siapa itu muttaqin. Ayat 3 ulama adalah rincian dari kata al-muttaqin pada ayat 2. Hubungan logis, ayat fungsi, penjelasan, ayat 2. Pernyataan umum, Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Ayat 35, penjelasan rinci. Siapa itu orang bertakwa dan apa ciri-cirinya? Beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, menafkahkan harta, percaya kepada kitab sebelumnya, dan yakin akhirat. Ringkasan makna mendalam. 1. Ayat ini membuka Al-Quran dengan pernyataan keyakinan total, tanpa debat, tanpa ragu. 2. Al-Quran bukan hanya buku bacaan, tapi petunjuk praktis, hanya efektif bagi yang memiliki sikap tunduk dan takwa. Siapa yang bisa menerima manfaat Al-Quran langsung dijelaskan pada ayat-ayat setelahnya. 4. Susunan dan gaya bahasa yang singkat, padat, dan tinggi balaghah adalah bentuk ijaz Qur'ani.